Halo Kak Maria, kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan materi mengenai sensasi dan persepsi. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, perkenankan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daniel Diki Ardianta dengan nomor induk mahasiswa 80 2021 027. Halo, nama saya Axel Sitreva Siombing dengan NIM 2021-041. Perkenalkan, saya Benedikta Amsalana Frigasi Egian dengan nomor induk mahasiswa 80 2021 156. Saya Berta Elinda dengan NIM 80 2021 153. Oke, mari kita masuk ke dalam materinya. Untuk topik yang pertama mengenai proses dan tujuan sensasi serta persepsi. Apa itu sensasi, persepsi, dan tujuannya? Untuk pengertian sensasi yaitu sensasi terjadi jika indera yang berada di dalam tubuh seperti tangan, kulit, mata, dan mendapat sebuah rangsangan atau stimulus atau informasi yang didapat kemudian dipahami langsung oleh otak atau juga bisa disebut dengan sensoris. Dan proses itu tidak berhenti di situ saja, maka langsung dilanjutkan dengan proses persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi itu merupakan proses pemahaman dari informasi atau rangsangan yang diterima. Walaupun masing-masing manusia itu memiliki indera penciuman atau memiliki anggota-anggota tubuh yang sama, tetapi di dalam proses persepsi, masing-masing individu akan menerima persepsi atau interpretasi yang berbeda-beda. Dan apa sih tujuan dari proses persepsi dan sensasi ini? Tujuan dari proses ini yaitu agar individu menyadari tentang keadaan sekitarnya dan juga keadaan dirinya sendiri. Atau dengan demikian dapat kita ketahui bahwa proses persepsi dan sensasi itu merupakan pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus atau informasi yang didapatkan sehingga informasi ini merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan proses yang terpadu dalam diri individu. Dan untuk topik yang kedua yaitu mengenai reseptor dan sensori otak. Reseptor sensoris merupakan gerbang untuk otak, terutama sistem saraf untuk berhubungan dengan dunia luar. Reseptor sensoris menerima stimulus atau informasi dari lingkungan sekitar, lalu menciptakan sebuah arus listrik lokal. Arus listrik ini memiliki tingkatan. Nah, maksud dari kalimat arus listrik ini memiliki tingkatan yaitu sensitif terhadap rangsangan, seperti perbedaan antara cahaya dan terang. Oleh karena itu, jika terjadi sebuah rangsangan yang memiliki intensitas yang tinggi, seperti contohnya cahaya matahari yang sangat terik yang memancarkan kepada mata kita, neuron akan mengeluarkan arus yang lebih sering, tetapi dengan kekuatan yang sama. Agar otak mengetahui bahwa cahaya yang dipaparkan itu memang sangat terang. Lalu reseptor sensoris memiliki sifat selektif serta memiliki jalur saraf yang berbeda. Reseptor sensoris ini memiliki spesialisasi untuk dapat menyerap tipe energi tertentu seperti contoh energi cahaya, energi mekanisme getaran suara, serta energi kimia. Akan tetapi terdapat kasus di mana indera mengalami kebingungan. Istilah dari kejadian tersebut yaitu sinapsia, menambahkan pengalaman ketika suatu indera menginduksi pengalaman indera yang lain. Sebagai contoh, beberapa individu melihat musik atau mengecap warna. Bentuk paling umum dari kejadian ini disebut leksikal autographic sinapsia, di mana huruf atau angka memiliki tingkat warna tertentu, sehingga seorang individu terkadang dapat merasakan huruf A memiliki warna kuning dan dan angka 2 memiliki warna abu-abu. Alat penginderaan juga dapat mengalami kebingungan bahkan pada individu tanpa gangguan sinapsia. Lalu manusia memiliki reseptor yang menyediakan jaringan yang sangat kaya, seperti contoh dalam kulit saja memiliki 4 juta reseptor rasa sakit, 500.000 reseptor rasa untuk tekanan, 150.000 untuk dingin, dan 16.000 untuk panas. Reseptor terspesialisasi pada sendi, ligamen, dan otot untuk menghasilkan informasi yang dikombinasikan dengan informasi dari reseptor lain. Lalu untuk topik yang ketiga yaitu mengenai ambang batas. Apa sih ambang batas? Ambang batas dibagi menjadi dua, yaitu ambang batas absolut serta ambang batas perbedaan. Ambang batas absolut merupakan juga setiap sistem sensoris yang harus dapat mendeteksi tingkat energi yang berbeda atau energi yang sangat minimum yang dapat dideteksi oleh seseorang. Energi tersebut dapat berbentuk dalam berbagai rangsangan seperti cahaya, suara kimia, dan mekanis. Jika energi dari suatu rangsangan berada di bawah ambang batas absolut, ini kita tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Sebagai contoh, kita bisa mengambil sebuah jam yang berdetak, lalu letakkan di atas meja, dan kita bisa berjalan menjauh dari meja tersebut sampai suara tetakan jam tidak terdengar lagi. Kemudian coba secara perlahan mendekati jam tersebut, lalu pada titik tertentu kalian akan mendengar suara dari detakannya, dan tahan posisi kalian. Perhatikan bahwa kadang-kadang suara jam itu akan hilang, dan kalian harus mendekati untuk mencapai ambangnya. Di saat dalam kondisi yang sedang ideal, indera kita memiliki ambang batas absolut yang rendah dan mungkin saja bisa sangat rendah, sehingga dapat mendeteksi atau merasakan energi rangsangan walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Akan tetapi, lingkungan kita sangat jarang sekali memposisi dan kita dalam kondisi yang ideal. Lalu selain mempelajari mengenai beberapa banyak energi yang harus dibutuhkan untuk sebuah rangsangan dapat terdeteksi oleh kita manusia, psikolog juga meneliti mengenai tingkat perbedaan yang harus ada antara dua rangsangan sebelum dapat terdeteksi bahwa itu ada perbedaan.
Hal tersebut merupakan ambang batas perbedaan, atau bisa disebut juga perbedaan yang dapat disadari. Seperti ambang batas absolut yang telah ditetapkan pada tingkat 50% kepastiannya, ambang batas perbedaan juga seperti itu. Aspek terpenting dalam hal ini yaitu ambang batas ini meningkat seiring besarnya ruang rangsangan. Lalu untuk materi yang keempat atau topik yang keempat yaitu mengenai teori deteksi sinyal. Teori pendeteksian sinyal menitikberatkan kepada pengambilan sesuatu keputusan terhadap rangsangan pada saat adanya ketidakpastian. Di dalam teori ini, pendeteksian suatu rangsangan sensori tergantung kepada faktor-faktor lain yang berada di luar intensitas fisik rangsangan kemampuan sensoris pengamat. Faktor tersebut antara lain adalah perbedaan individual serta kontekstual seperti kelelahan, harapan, dan keterdesakan. Teori pendeteksian sinyal memberikan istilah dan representatif grafik yang pasti untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan pada teori ini memiliki dua komponen utama yaitu akuisisi informasi dan kriteria. Lalu apa sih komponen utama itu? Akuisisi informasi itu apa dan kriteria itu apa? Oke, di sini saya akan jelaskan. Pada komponen yang pertama yaitu akuisisi informasi dapat diartikan kita mengambil keputusan dari informasi yang tersedia. Sedangkan ada komponen yang kedua yaitu kriteria pengambilan keputusan tidak tergantung hanya kepada informasi yang tersedia, melainkan dari lingkungan juga dapat dari kriteria yang dimiliki individu pribadi. Lalu kita lanjut untuk topik yang berikutnya yaitu mengenai penerapan stimuli dan sensoris. Dalam pencerapan stimuli sensoris memiliki dua faktor penting yaitu atensi dan set persepsi. Apa sih itu atensi dan apa itu sih set persepsi? Faktor pertama adalah atensi. Di sini kita bisa melihat bahwa dunia menyediakan banyak sekali informasi yang dapat dipersepsikan. Di dalam atensi sendiri ada atensi selektif, yaitu kemampuan untuk memfokuskan pada aspek yang spesifik dari sebuah kejadian atau pengalaman dan mengabaikan aspek yang lain. Seperti contohnya bisa kita di dalam ruangan, kita masih tahu di dalam ruangan yang ramai atau restoran yang ramai kita masih tahu atau bisa mendengar suara teman kita. Dan lalu ada sifat atensi yaitu yang dialihkan atau persepsi yang dialihkan. Di sini kita tahu bahwa memang kenyataannya mengenai manusia dapat memperhatikan secara selektif pada satu hal lalu bisa mengalihkan secara cepat kepada hal lain. Ini membuktikan bahwa manusia memang memonitor banyak hal sekaligus. Atau saya dapat memberikan contoh untuk atensi yang dapat dialihkan yaitu ketika kita sedang fokus ke suatu bidang, kalau enggak kita sedang berjalan di suatu museum, kita sedang melihat gambar ini, lalu kita tiba-tiba bisa tertarik melihat gambar itu, kita bisa melihat ke lainnya, atau yang contoh yang paling mudah ketika kita sedang ada di keramaian atau sedang nonton konser, dan di saat teman kita memanggil kita langsung menengok ke arah orang yang memanggil kita. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu set persepsi. Faktor ini merujuk kepada kecenderungan atau kesiapan untuk mempersepsikan sesuatu dengan cara tertentu. Set persepsi bertugas menjadi saringan psikologis dalam memproseskan informasi mengenai lingkungan. Interpretasi adalah salah satu konsekuensi dalam faktor ini. Interpretasi dapat terjadi bahkan sebelum rangsangan atau sinyal muncul, seperti contohnya yaitu seorang pelari menunggu tanda dimulai. Lalu ada topik yang keenam yaitu mengenai adaptasi sensoris. Adaptasi sensoris merupakan sebuah hal di mana tubuh kita akan melakukan sebuah adaptasi terhadap suatu rangsangan baru yang terjadi kepada kita. Mohon maaf di PPT ini kurang lengkap kata-katanya. Lalu seperti contoh ketika Anda mematikan lampu dan berjalan, mungkin Anda akan menabrak benda di sekitar kita karena kita tidak melihat dan benda itu juga tidak terlihat kalau dalam suasana gelap. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kita mematikan lampu, kita sudah tahu atau bahkan benda itu muncul di pikiran kita kalau benda itu terletak di sini dan itu terletak di sini. Jadi untuk adaptasi sensoris itu lebih ke pengertian mengenai sensoris otak kita yang mulai beradaptasi dengan lingkungan saja. Lalu untuk topik yang terakhir yaitu topik yang ketujuh yang akan saya bawakan yaitu mengenai persepsi ekstrasensor. Persepsi ekstrasensor atau extrasensory perception bisa disebut juga indera keenam, di mana dalam hal ini mencakup penerimaan informasi atau rangsangan yang tidak melalui indera yang dikenali namun dirasakan oleh pikiran. Pada kasus ini mungkin tidak dirasakan oleh semua individu. Ya, masing-masing kita tidak mungkin bisa memiliki indera keenam dengan secara instan atau dengan apapun itu. Jadi untuk beberapa individu mungkin mengalami kejadian atau fenomena persepsi ekstrasensor ini di mana dia bisa merasakan sesuatu hal-hal yang orang normal tidak bisa merasakannya. Lalu pada kasus ini mungkin tidak dirasakan oleh semua individu, namun hanya beberapa individu saja, karena dalam ini mencakup kemampuan psikis masing-masing individu seperti intuisi, telepati, dan faktor lainnya. Namun dalam beberapa penelitian kasus atau persepsi ekstrasensor ini belum dapat dibuktikan secara bukti ilmiah bahwa persepsi ekstrasensor itu ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem visual dan mata. Kemampuan mata kita untuk deteksi rangsangan visual tergantung dengan kepekaan mata kita terhadap perbedaan dalam cahaya. Cahaya sendiri adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat digambarkan dalam panjang gelombang.
panjang gelombang yang tampak itu sekitar 400 hingga 700 nanometer. Itu karena sistem visual mata kita berevolusi berdasarkan cahaya matahari. Dua karakteristik cahaya yang lain adalah amplitudo, yaitu tinggi gelombang yang terkait dengan terangnya, rangsangan visual, dan juga ada kejernihan, yaitu campuran panjang gelombang pada cahaya. Struktur mata. Kalau misalnya kita lagi ngaca, ini kita bisa lihat tuh bagian mata kita tuh ada 3 bagian yang paling terlihat, yaitu ada sklera, pupil, dan juga ada iris. Nah, sklera itu bagian luar warna putih yang membantu mempertahankan bentuk mata dan melindungi mata dari cedera. Itu bagian yang warna putih, semua yang bagian kelihatan warna putih itu yang disebut dengan sklera. Terus ada iris, itu bagian yang berwarna di mata. Yang di sini kan manusia tuh biasanya ada yang warna hitam, coklat, biru, hijau, nah itu yang disebut dengan iris. Terus ada lagi pupil, itu yang berwarna hitam yang ada di tengah iris. Itu jalur yang berada di tengah iris. Iris itu sendiri terdiri dari otot yang mengontrol pupil yang memungkinkan mata untuk berfungsi maksimal dalam menerima cahaya di berbagai kondisi. Terus kalau pupil sendiri memiliki peran penting untuk menyesuaikan cahaya yang masuk sesuai keadaan sedang terang atau gelap. Selain 3 bagian yang terlihat tadi, di dalam mata juga ada kornea dan juga lensa. Kornea itu membran bening yang ada di depan mata, sedangkan lensa itu adalah benda transparan fleksibel dan berbentuk seperti cakram yang berisi gelatin. Dua bagian ini itu bekerja sama untuk membelokkan cahaya yang jatuh pada permukaan mata agar bisa fokus di belakang mata. Lalu juga ada retina. Retina itu adalah lapisan yang banyak permukaannya sensitif terhadap cahaya dan merekam apa yang kita lihat, lalu mengubahnya menjadi impuls saraf untuk diproses di otak. Ada 2 macam sel reseptor visual yang bagaimana mereka merespon cahaya dan pola pendistribusiannya pada retina itu cukup berbeda. Itu disebut dengan batang dan kerucut. Batang adalah reseptor pada retina yang sensitif terhadap cahaya tetapi tidak terlalu berguna untuk melihat warna, sehingga sangat berguna pada kondisi cahaya yang rendah, yaitu pada saat malam hari. Lalu kerucut adalah reseptor yang kita gunakan untuk persepsi warna, karena membutuhkan jumlah cahaya yang lebih banyak dibanding dengan batang, sehingga berguna saat siang hari, yaitu saat kondisi pencahayaan sedang terang. Bagian terpenting dari retina itu adalah fovea, yaitu daerah yang sangat kecil di tengah retina yang mana penglihatan berada pada kondisi terbaik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, itu bagian-bagian matanya itu ada sklera kan, tadi yang bagian putihnya, terus ada iris yang berwarna, terus ada juga pupil yang di tengah-tengah warna hitam itu. Nah, pupil itu bisa membesar dan juga bisa mengecil sesuai pencahayaan yang masuk ke mata kita. Misalnya ruangannya lagi gelap, lagi remang-remang, itu nanti pupil kita akan membesar sehingga cahaya bisa masuk lebih banyak ke dalam mata. Jadi kita bisa lihat sekeliling. Terus kalau misalnya ruangan kita lagi di luar gitu, lagi terang banget, itu nanti pupil kita akan lebih mengecil, jadi cahaya masuk lebih sedikit supaya mata kita tidak rusak dan kita juga tetap bisa melihat sekeliling. Terus itu juga ada kornea kan, terus ada lensa, terus ada juga di sini titik buta. Titik buta itu di mana saraf optik meninggalkan mata dan langsung menuju ke otak, jadi kita tidak bisa melihat di sekitar bagian itu. Pemrosesan visual di mata, korteks visual. Korteks visual terletak di lobus occipital pada otak, bagian dari korteks cerebrum yang berfungsi dalam penglihatan. Kebanyakan informasi visual bergerak ke korteks visual primer, di mana informasi ini diproses sebelum dilanjutkan ke bagian visual lain untuk analisis lebih lanjut. Otak itu belajar memersepsi melalui pengalaman dari aspek krusial sensasi dan persepsi. Ketika tidak menerima rangsangan, otak akan mendistribusikan sumber dayanya untuk tugas yang lain. Proses paralel. Otak kita yang terorganisasi dengan elegan ini memiliki 2 jalur yang disebut dengan apa dan di mana untuk menangani tugas penglihatan penting ini. Jalur apa terdapat pada pemrosesan informasi di lobus temporal mengenai apa objek tersebut termasuk warna, bentuk, dan tekstur. Jalur di mana memproses informasi mengenai lokasi objek. Jalur ini terletak pada lobus parietal. Jalur apa dan di mana adalah salah satu contoh pemrosesan paralel, distribusi simultan informasi menuju jalur saraf yang berbeda. Binding. Salah satu topik yang paling menarik pada persepsi visual saat ini adalah apa yang disebut oleh ahli neuroscience sebagai penggabungan atau binding. Penyatuan dan integrasi apa yang telah diproses oleh jalur yang berbeda atau sel yang berbeda. Jadi melalui penggabungan, kita dapat mengintegrasikan informasi mengenai bentuk, ukuran, lokasi, dan warna. Penglihatan warna. Warna adalah pola dari respons saraf, dan bukan panjang gelombang itu sendiri yang menghasilkan penglihatan warna. Penelitian mengenai penglihatan warna manusia menggunakan metode psikologi telah memiliki sejarah yang panjang dan solid. Proses persepsi warna dimulai di retina. Teori tentang bagaimana retina memproses warna telah dikembangkan jauh sebelum ada metode untuk mempelajari dasar anatomi dan neurofisiologis persepsi warna. Teori trikromatis menyatakan bahwa persepsi warna dihasilkan oleh 3 tipe reseptor sel khusus retina yang secara khusus sensitif tetapi bertumpang tindih terhadap rentang panjang gelombang tertentu. Penelitian mengenai kekurangan pada penglihatan warna yang seringkali disebut buta warna memiliki bukti lain terhadap teori trikromatis. Buta warna total adalah sebuah kejadian yang jarang. Kebanyakan orang yang buta warna dapat melihat sebagian warna, tetapi tidak bisa melihat warna yang lain. Pada tahun 1808, psikolog Jerman Ewald Hering mengamati bahwa beberapa warna tidak bisa ada secara bersamaan, sedangkan warna lain bisa. Hering juga memperhatikan bahwa teori trikromatik tidak bisa menjelaskan dengan baik tentang pasca citraan, sensasi yang tetap ada setelah rangsangan dihilangkan. Pasca citraan pada warna adalah hal yang biasa dan melibatkan warna komplementer. Hasil pengamatan Hering membuat beliau berpendapat bahwa sistem visual memperlakukan warna sebagai pasangan komplementer, merah, hijau, dan biru kuning. Pandangan Hering dikenal dengan nama teori proses berlawanan atau opposite process theory, yang menyatakan bahwa sel dalam sistem visual merespon pada warna merah, hijau, dan biru kuning, memahami bentuk, kedalaman, gerakan, dan konstansi. Bentuk. Hubungan bentuk latar atau figure ground relationship adalah prinsip kita dalam organisasi medan persepsi kita menjadi rangsangan yang menonjol yaitu bentuk, dan sisanya itu latar atau latar belakang. Salah satu aliran psikologi yang tertarik dengan bagaimana kita mempersepsikan benda adalah psikologi Gestalt. Menurut aliran ini, orang biasanya mengatur persepsi mereka berdasarkan pola tertentu.
Gestaltsia adalah bahasa Jerman untuk penyusunan atau bentuk. Hubungan bentuk latar juga merupakan salah satu prinsip Gestalt. 3 prinsip Gestalt yang lain adalah kelengkapan, kedekatan, dan kesamaan. Prinsip kelengkapan menyatakan bahwa ketika individu melihat bentuk yang tidak lengkap atau terpisah, mereka akan mengisi ruang yang kosong dan melihat bentuk yang lengkap. Prinsip kedekatan menyatakan bahwa ketika objek-objek terletak berdekatan, orang akan cenderung mengelompokkannya menjadi satu. Prinsip kesamaan menyatakan ketika objek-objek memiliki bentuk yang sama, individu cenderung mengelompokkannya bersama. Persepsi kedalaman. Persepsi kedalaman adalah kemampuan mempersepsi objek secara 3 dimensi. Pemandangan dan objek yang kita lihat itu memiliki kedalaman. Untuk melihat kedalaman dunia, kita menggunakan 2 macam informasi atau isyarat, yaitu isyarat binokular dan isyarat monokular. Isyarat binokular adalah isyarat kedalaman yang bergantung pada kombinasi gambar pada mata kiri dan mata kanan, dan kedua mata kita itu bekerja sama. Selain menggunakan isyarat binokular untuk memperoleh ide mengenai kedalaman objek, kita juga menggunakan isyarat monokular atau isyarat kedalaman yang tersedia pada gambar dari satu mata baik kiri maupun kanan. Persepsi gerakan. Persepsi gerak memainkan peranan penting terhadap kelangsungan hidup berbagai spesies. Bagaimana manusia mempersepsi gerakan? Pertama, kita memiliki neuron yang terspesialisasi untuk mendeteksi gerak. Kedua, umpan balik dari tubuh kita mengatakan pada kita bahwa apakah kita bergerak atau orang atau objek lain yang bergerak. Ketiga, lingkungan yang kita lihat memberikan isyarat yang kaya mengenai informasi mengenai pergerakan. Para psikolog tertarik mengenai pergerakan yang nyata dan pergerakan yang tampak, yaitu ketika sebuah objek diam tetapi kita mempersepsikannya bergerak. 2 bentuk pergerakan yang tampak adalah pergerakan stroboskopik dan pergerakan pencitraan. Gerakan stroboskopik adalah ilusi pergerakan yang diciptakan ketika rangsangan yang cepat pada bagian retina yang berbeda. Gambar gerak adalah salah satu bentuk pergerakan stroboskopik. Pergerakan pasca pencitraan terjadi ketika kita melihat pergerakan yang meneruskan melihat ke permukaan yang lain. Yang akan muncul adalah pergerakan ke arah yang berlawanan, memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami pergerakan pasca pencitraan. Persepsi konstansi. Konstanta persepsi adalah pengenalan bahwa objek bersifat konstan meskipun masukan sensoris mengenai benda tersebut berubah. Kita mengalami 3 tipe konstanta persepsi, yaitu konstanta ukuran, konstanta bentuk, dan konstanta kecerahan. Konstanta ukuran adalah pengenalan bahwa objek akan berukuran sama meskipun gambar retina objek tersebut kita berubah. Konstanta bentuk adalah pengenalan bahwa objek tetap mempertahankan bentuk yang sama meskipun orientasinya terhadap kita berubah. Konstanta kecerahan adalah pengenalan bahwa objek mempertahankan derajat kecerahannya meskipun cahaya yang berbeda jatuh di permukaannya. Saya ingin menjelaskan kepada kalian apa itu sistem auditori. Pertama, itu dari mana suara berasal dan bagaimana kita bisa merasakannya. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang bunyi. Apa sih sebenarnya bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar, dan getaran benda tersebut membuat udara di sekitar artikel bergetar juga. Ini adalah hal yang besar dari produksi suara. Ada beberapa siklus yang terjadi dari telinga luar hingga ke telinga dalam, sehingga seseorang dapat mendengar dan mendapatkan suara, antara lain. Apa yuk? Oke, next. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar. Jadi suara di sekitar kita kayak motor, mobil, klakson, orang ngobrol, terus panci jatuh, atau suara bentakan mama kalian lah gitu. Masuk ke kuping nih berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau membran timpani. Mungkin yang orang biologi tahu membran timpani itu bentuknya seperti apa ya. Mantap. Next. Oke, next adalah struktur dan fungsi telinga. Bisa kalian lihat. Itu ada gambar telinga ya, itu ada daun telinga, ada malleus, ada incus, terus ada gendang telinga yang hijau, terus ada saluran suara telinga, habis ada jendela bulat, setelah itu ada saraf ruang siput dan ruang siput. Ruang siput tuh yang umum itu tuh, kayak keren deh. Nah, pertama telinga bagian luar. Telinga bagian luar struktur telinga ini dibingkai dari daun telinga. Bingkainya tuh yang ini, oke. Dan saluran air yang dapat didengar dari luar, itu saluran telinga. Saluran telinga itu tadi yang warna hijau tadi. Daun telinga dibingkai oleh ligamen yang terbaguna yang melekat erat pada kulit diagonal, berfungsi untuk menangkap suara dan membatasi suara. Yang kedua ada telinga bagian tengah atau center ear. Kapasitas bagian telinga ini adalah untuk mengirimkan suara yang telah dikumpulkan oleh daun telinga ke telinga bagian dalam. Bagian telinga ini menjangkau dari lubang ke film timpani, gejala oval terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes, dan banyak membagi multifaset. Mungkin anak-anak biologi bisa membayangkan ya, karena saya bukan anak biologi, jadi saya tidak tahu. Next, ada telinga bagian dalam. Struktur telinga ini dikenal sebagai lubang labirin yang memiliki kapasitas untuk membantu menyesuaikan dan mengirim suara ke sistem sensorik fokus. Rongga ini dibingkai dari labirin tulang yang merupakan perkembangan tulang sementara dan labirin membran. Oke, kita lanjut saja guys. Teori pendengaran. Oke, teori pendengaran ini saya ambil dari Stanford Children. Stanford Children itu adalah sebuah rumah sakit yang berada di Amerika Serikat. Next, oke, dirinci dari Stanford Children, sistem pertemuan dimulai dari telinga luar yang menerima suara sebagai getaran atau gelombang di sekitar Anda. Nah, kemudian pada saat itu, suara diturunkan ke saluran air telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau lapisan timpani. Pada saat gendang telinga bergetar, getaran tersebut akan diteruskan ke tulang-tulang, nggak kelihatan, tulang-tulang pendengaran sehingga getaran tersebut ditingkatkan dan disalurkan ke dalam telinga bagian dalam. Maaf kalau misalkan ketutupan ya. Next ada pemrosesan auditori di otak. Otak besar manusia dimaksud untuk menangani suara secara binaural dengan memanfaatkan kedua sisi telinga. Mendengar hanya satu dari sisi sebaliknya berdampak pada penanganan suara, serta menyebabkan penurunan intelektual.
tanda yang dapat didengar dan setiap telinga ditangkap secara independen, sekitar 90%. Menurutku itu lumayan besar. Darinya, pergi ke sisi berlawanan dari korteks yang dapat mendengar dengan kelebihan 10% saja. Pergi ke sisi yang sama. Ketika hal ini terjadi pada kedua telinga, boom, kedua korteks mendengar mendapatkan rangsangan 100%. Jadi kalau misalkan dua-duanya, dia 100%. Jadi pokoknya mantap deh. Sebuah model yang dapat kita lihat adalah tempat di mana seorang anak dapat memperoleh kapasitas untuk menangani semua kontribusi nyata untuk diberi contoh. Kecepatan di mana kita dapat melakukan ini adalah signifikan dan selanjutnya mengembangkan keseimbangan melalui pengajaran dan rutinitas kaum muda. Puncak adalah titik di mana kita berusaha di usia 20-an. Mungkin kalian yang sudah 20-an akan merasakannya. Oke, mantap. Next. Seiring bertambahnya usia, kapasitas kecepatan dan keseimbangan kita untuk menangani suara berkurang. Jadi kita bisa dibilang makin tua, makin susah lah pendengaran kita. Maksudnya pendengaran kita tidak sebaik pada saat kita masih muda dulu gitu. Meskipun pendengaran kita biasa saja, jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, penurunannya akan sangat cepat. Namun seperti disebutkan di atas, kemampuan ini diperoleh melalui latihan dan rutinitas, bukan bawaan. Dengan cara ini kita dapat mengikutinya dengan pengarahan tenaga dan latihan yang benar. Mantap. Next, melokalkan suara. Apa itu melokalkan suara? Yuk. Menurut definisi saya yang saya cari, melokalkan suara itu adalah orang-orang yang berbicara terlalu berisik atau halus sama menyegalkannya dengan orang-orang mendengarnya. Mendengar orang berbicara terlalu riuh kadang-kadang memberi Anda sakit otak, namun mendengar orang berbicara secara bertahap juga mempersulit telinga untuk mendengar. Suara yang dibawa oleh setiap individu tentunya unik. Ada individu yang berbicara dengan suara pelan, namun juga ada gaya bicara yang menyerupai teriakan. Kalau aku sih kadang kalau ngomong sama orang ya, tergantung orangnya sih. Kalau misalkan orang yang susah dengar ya teriak, kadang harus ngebentak gitu. Kalau misalkan orangnya kalem, maksudnya dia cepat nangkap, ya mungkin kita hanya suara pelan, terus ngomongnya juga jangan cepat-cepat lah kalau ngomong sama orang, itu aja sih. Oke, next. Jelaskan materi terkait indera-indera beserta sensasi, persepsi, kesehatan, dan kehidupan. Yang pertama ada indera kulit. Kulit adalah sistem sensori terbesar kita, dipenuhi dengan sel reseptor di seluruh tubuh kita untuk sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Ketiga jenis reseptor ini membentuk indera kutaris untuk berhubungan dengan kulit. Contohnya ada perlu uang logam Rp1.000. Tanpa melihat, Anda dapat mengambil uang receh yang tepat dan mengambil makanan ringan yang Anda inginkan. Hal ini mungkin terlihat sebagai suatu hal yang sangat sepele, tetapi ini adalah suatu hal yang dapat Anda lakukan. Contoh ini, kita juga dapat mengerti arti tentang prabato touch. Nah, prabato touch itu sendiri adalah salah satu indera yang sering kali kita anggap sepele, meskipun kemampuan kita untuk merespons terhadap sentuhan sangat luar biasa. Selanjutnya, ada pemrosesan informasi mengenai sentuhan. Pada perabaan, kita mendeteksi energi mekanis atau tekanan pada kulit. Mengangkat sehelai rambut menyebabkan tekanan pada kulit di sekitar batang rambut. Hal yang lebih umum mungkin ketika kita mendeteksi energi mekanis dari tekanan kursi mobil terhadap punggung kita atau tekanan pensil pada tangan. Nah, lalu bagaimana informasi mengenai sentuhan bergerak dari kulit ke sistem saraf? Serat sensori yang bergerak dari reseptor di kulit dan masuk ke tulang belakang. Dari sana, informasi bergerak ke batang otak. Pada titik ini terdapat kebanyakan serat dari setiap sisi tubuh bersilangan menuju arah yang berlawanan pada otak. Kemudian, informasi mengenai sentuhan bergerak ke talamus yang berfungsi sebagai stasiun pemancar. Talamus kemudian memproyeksikan peta permukaan tubuh ke area somatosensori di lobus parietal di korteks cerebrum. Sama seperti pada sistem visual dan auditori, baik deteksi fitur dan pemrosesan paralel juga terjadi ketika informasi mengenai sentuhan diproses. Sebagian sel pada korteks somatosensori merespons pada aspek spesifik dari sentuhan, seperti pergerakan di permukaan kulit. Selain itu, fitur sensasi taktil seperti tekanan, suhu, dan pergerakan kemungkinan juga dia bentuk kembali pada korteks somatosensori sama seperti pada penglihatan. Mengeksplorasi sentuhan dalam kehidupan. Psikolog Susan Lederman dan Roberta Klatsky bekerja sama dengan para insinyur untuk meneliti apakah masukan sentuhan adalah faktor penting dalam pekerjaan, seperti mengoperasikan robot dari jarak jauh atau melakukan pembedaan mikro. Penelitian ini terfokus terutama pada tangan karena ujung jari memiliki kerapatan reseptor taktil atau taktil yang tinggi. Dalam sebuah penelitian, peneliti menguji kemampuan individu untuk melakukan beberapa tugas dengan dan tanpa umpan balik ke jari telunjuknya. Mereka mengukur kemampuan seseorang untuk merasakan getaran, untuk merasakan apakah mereka dapat merasakan dua objek yang berbeda atau hanya satu, dan mendeteksi adanya rambut nilon yang tipis. Mereka juga menguji kemampuan persepsi seperti kemampuan menilai seberapa kasar sebuah permukaan dan membandingkan kekasaran dua permukaan. Untuk mensimulasikan situasi tanpa umpan balik, mereka membungkus ujung jari subjek penelitian dengan lembar serat kaca. Lembar ini memiliki banyak dampak dramatis pada penilaian persepsi subjek penelitian. Sebagai contoh, kemampuan mereka untuk mendeteksi rambut yang tipis berkurang hingga 73%, dan kemampuan mereka mendeteksi dua objek dan bukan hanya satu menurun 32%. Selanjutnya di sini ada suhu. Bahkan tanpa adanya kontak langsung dengan kulit, kita perlu mendeteksi suhu. Termoreseptor yang berada di bawah kulit merespons perubahan suhu pada atau dekat kulit dan memberikan masukan untuk tetap mempertahankan suhu tubuh pada 98,6 derajat Fahrenheit. Ada dua macam termoreseptor, hangat dan dingin. Termoreseptor hangat merespons ketika kulit menghangat dan reseptor dingin menjadikan sensasi panas.
Yang kedua adalah rasa sakit. Rasa sakit atau pain adalah sensasi yang memperingatkan kita tentang kerusakan pada tubuh. Rasa sakit berfungsi sebagai sistem tindak cepat yang memberitahukan sistem motorik pada otak untuk bertindak mengurangi atau menghilangkan bahaya. Contohnya saat kita dicubit, sensasi kita selama 2 detik terhadap tekanan mekanis berubah dari sensasi sentuhan menjadi rasa sakit. Rasa yang terlalu intens pada salah satu indera akan menyebabkan rasa sakit, contohnya terlalu banyak cahaya, suara yang terlalu keras, atau makanan yang terlalu pedas. Yang ketiga ada jalur rasa sakit. Reseptor rasa sakit tersebar secara luas di seluruh tubuh, di kulit, di jaringan yang mengelilingi otot, di organ dalam, dan di membran sekitar tulang. Reseptor rasa sakit mekanis merespons terutama terhadap tekanan, seperti ketika menyentuh benda tajam. Reseptor rasa sakit itu merespons terutama pada panas yang kuat yang bisa menyebabkan jaringan penat reseptor itu terbakar. Tetapi reseptor rasa sakit memiliki batasan yang jauh lebih tinggi untuk aktif dibandingkan dengan reseptor untuk suhu dan sentuhan. Reseptor rasa sakit bereaksi terutama pada rangsangan fisik yang merusaknya atau rangsangan kimia yang mengiritasi mereka. Sendi yang ngilu, otot yang robek akan memproduksi prostaglandins yang merangsang reseptor dan menyebabkan rasa sakit itu. Obat seperti aspirin mungkin akan mempengaruhi rasa sakit dan mengurangi produksi prostaglandins pada tubuh. Next. Nah, di sini ada 2 jalur saraf yang berbeda untuk memancarkan pesan rasa sakit ke otak. Yang pertama ada jalur cepat atau fast pathway. Serat tersambung langsung dengan talamus, kemudian pada area motorik dan sensoris di korteks cerebrum. Jalur ini memberikan informasi mengenai rasa sakit yang tajam dan terlokalisasi seperti ketika Anda terluka. Jalur cepat dapat bertindak sebagai sistem peringatan, memberikan informasi langsung mengenai cedera, membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk informasi dari jalur ini mencapai korteks cerebrum. Pada jalur lambat, yang kedua, atau slow pathway, informasi rasa sakit bergerak melalui sistem limbik. Perubahan jalur yang menyebabkan sampainya informasi dari cerebrum korteks terlambat untuk beberapa detik. Rasa sakit yang tidak menyenangkan dan mengganggu yang menjadi karakteristik. Jalur lambat ini berfungsi untuk mengingatkan otak bahwa cedera sudah terjadi dan aktivitas normal perlu dibatasi dan rasa sakit ini perlu dimonitor. Oke. Nah, saat ini ada strategi untuk mengurangi rasa sakit. Jadi yang pertama ada pengalihan perhatian. Ketika Anda akan disuntik, apakah Anda berkonsentrasi pada jarum saat akan masuk ke kulit, atau Anda menoleh ke arah lain dan berkonsentrasi pada hal lain? Pengalihan perhatian biasanya adalah cara terbaik untuk mengurangi rasa sakit, karena atensi terhadap sensasi dapat meningkatkan sensasi tersebut. Anda mungkin akan berkonsentrasi mengenai rencana Anda akhir minggu ini, contohnya. Yang kedua ada memusatkan napas. Jika nanti Anda tersandung, cobalah untuk bernapas dengan menggunakan napas yang cepat dan pendek. Memusatkan napas dapat mengurangi kesakitan Anda. Yang ketiga ada rangsangan tandingan. Jika Anda mencubit leher Anda setelah Anda teriris pisau, akan sangat mungkin hal ini menghilangkan rasa sakit Anda. Meletakkan es batu pada wilayah yang terkilir atau bengkak tidak saja mengurangi rasa sakit, tetapi juga dapat mengurangi kebengkakan. Lalu ada indera kimia. 2 indera yang akan didiskusikan di bawah ini yaitu penciuman dan pengecap. Bertanggung jawab untuk memproses zat kimia yang ada di lingkungan kita. Dengan indera penciuman, kita mendeteksi zat kimia yang ada di udara, dan dengan indera pengecap, kita mendeteksi zat kimia yang telah terurai di air liur. Indera penciuman dan pengecap seringkali terangsang secara bersamaan. Nah, jika Anda lihat lidah Anda ada tonjolan bulat di permukaan lidah Anda, tonjolan ini itu disebut dengan papile yang berisi kuncup pengecap, yaitu reseptor untuk rasa. Lidah Anda memiliki sekitar 10.000 kuncup pengecap, sama seperti sistem sensori yang telah kita analisis. Informasi yang diterima oleh reseptor ini diteruskan ke otak untuk dianalisis dan jika diperlukan direspons. Ujung lidah paling sensitif terhadap rasa manis dan asin, lidah samping untuk rasa asam, dan lidah belakang untuk rasa pahit. Nah, selain pengecap di indera kimia ini ada mengenai penciuman. Nah, contohnya seperti anjing, binatang dengan penciuman yang lebih maju dari kita. Anjing menggunakan indera penciumannya untuk menemukan jalan pulang setelah berjalan jauh, membedakan kawan dan lawan, atau bahkan membedakan obat-obatan terlarang yang disembunyikan di dalam koper yang sudah terlatih anjingnya. Bahkan anjing dapat mendeteksi aroma dengan konsentrasi 100 kali lebih rendah dari apa yang bisa dideteksi manusia. Nah, untuk apa kita menggunakan penciuman? Satu hal, manusia memerlukan indera penciuman untuk memutuskan apa yang akan dimakan. Kita dapat membedakan makanan yang busuk dengan makanan yang masih segar, dan mengingat makanan yang membuat kita sakit di masa lalu. Aroma makanan yang pernah membuat kita sakit sering kali, hanya dengan menciumnya akan membuat kita mual. Kedua, meskipun mencari jejak adalah fungsi penciuman yang sering kali kita asosiasikan terhadap hewan, manusia adalah pencari jejak dengan bau yang cukup baik. Apa perlengkapan fisik yang kita gunakan untuk membantu memproses informasi aroma? Sama seperti mata yang memindai medan penglihatan mencari objek yang dilihat dan daun telinga mengarah ke arah suara, hidung juga merupakan instrumen yang aktif. Epitel olfactory yang berada di langit-langit rongga nasal atau nasal cavity terdiri atas lembaran sel reseptor untuk aroma sehingga mengandus memaksimalkan kemungkinan kita mendeteksi aroma. Bagaimana dengan jalur saraf informasi mengenai aroma? Pada penciuman, jalur saraf pertama kali bergerak ke arah area olfactory di lobus temporal, kemudian disebar ke berbagai bagian otak, terutama sistem limbik, yang juga mengolah emosi dan ingatan. Next, di sini ada indera kinestetik dan keseimbangan. Indera kinestetik atau kinesthetic sense memberikan informasi mengenai pergerakan, postur, dan orientasi. Indera keseimbangan atau vestibular sense memberikan informasi mengenai keseimbangan dan pergerakan.
Nah, indera keseimbangan memberitahukan kita apakah kepala kita miring, bergerak melambat, atau mengalami percepatan. Hal ini bekerja bersamaan dengan indera kinestetik untuk mengkoordinasikan umpan balik proprioseptif atau proprioceptive feedback, yaitu informasi mengenai posisi organ dan bagian tubuh dalam kaitannya dengan bagian tubuh yang lain. Oke. Jalur otak untuk indera keseimbangan dimulai di saraf auditor yang berisi saraf koklea dan saraf vestibular yang berisi informasi pergerakan dan keseimbangan, sedangkan koklea tadi berisi informasi suara. Kebanyakan akson saraf vestibular terhubung pada medula, meskipun sebagian lain langsung terhubung ke cerebrum. Selain itu, sepertinya ada juga proyeksi vestibular ke korteks temporal, meskipun jalur spesifiknya masih belum diselidiki secara sempurna. Kebanyakan ahli neuroscience percaya bahwa proyeksi ke korteks cerebrum bertanggung jawab terhadap rasa pusing, sedangkan hubungan ke otak bawah menimbulkan mual dan muntah yang menyertai mabuk gerakan. Kombinasi indera kinestetik dan vestibular diberi kabar informasi dari penglihatan. Nah, yang terakhir ada sensasi, persepsi, kesehatan, dan kebahagiaan. Nah, indera kita ini adalah alat yang sangat vital di dalam dunia untuk apa yang kita alami dan kita tidak boleh menyanyiakannya. Menjaga mata dapat berarti menghindari makanan berlemak, tidak merokok, dan makan makanan yang kaya akan vitamin A, E, dan C, zat besi, dan beta karoten. Hal ini berarti mengkonsumsi berbagai macam sayuran dan buah, termasuk bayam. Dapat juga berarti membaca di penerangan yang cukup atau 3 kali lebih terang dari penerangan cahaya di sekitarnya. Dan dengan bekerja pada jarak mata sekitar 16 inci menggunakan kacamata hitam yang melindungi mata dari UVA dan UVB, sinar matahari yang merusak. Nah, selain itu beberapa penyebab kebutaan dapat dicegah, tetapi juga tidak dapat dideteksi. Tes glukoma sangat penting terutama setelah usia 60. Tetap aktif dan makan makanan sehat sangat penting untuk menghindari penyebab kebutaan yang lain yang disebut diabetik retinopathy. Untuk pendengaran kita, ancaman terbesar mungkin datang dari suara bising. Penelitian telah menunjukkan bahwa membawa diri kita kepada alam dapat menjadi penyegar yang vital bagi indera kita, memperluas atensi dan meningkatkan kebahagiaan. Sebagai contoh, peneliti menemukan bahwa anak yang lebih sering dibawa ke alam bebas lebih dapat mengatur stres. Ada beberapa hal yang dapat mengaktifkan seluruh indera kita secara bersamaan, seperti ketika kita di alam bebas. Pengalaman di alam bebas telah terbukti meningkatkan kebahagiaan fisik dan psikologis. Pasien di rumah sakit dapat sembuh lebih cepat jika mereka memiliki jendela yang memungkinkan mereka melihat pohonan, tanaman, dan langit. Berjalan-jalan di luar adalah salah satu olahraga yang baik dan dapat membuka indera Anda ke dunia di sekitar Anda. Ketika Anda berjalan-jalan, jangan lupa berhenti untuk menghirup bunga yang benar-benar menghirupnya. Bunga adalah sesuatu yang menarik secara visual dan memiliki aroma yang baik, sehingga benda ini merupakan penambah mood yang alami baik bagi laki-laki maupun perempuan. Benda ini sepertinya memang didesain oleh alam untuk membuat orang bahagia. Indera kita memungkinkan kita untuk menikmati dunia dengan segala keindahannya. Oke. Jadi itu adalah penjelasan materi mengenai sensasi dan persepsi yang dapat kami berikan kepada teman-teman semua. Dan saya dan teman-teman saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata maupun ada beberapa materi yang kurang jelas. Untuk teman-teman semua, misal ada materi yang kurang jelas, bisa kita diskusikan nanti di saat kelas. Oke, untuk menutup video presentasi ini, izinkan saya dan teman-teman mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan goodbye.